Persma itu harusnya ngambil jalur yang beda gitu, yang masih fokusnya itu ke kontrol, fungsi kontrol dan karya-karya yang kritis. Halo pemirsa, kembali lagi di podcast Sudut Konsentris. Pemirsa, bagaimana kabar Anda semua hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kita akan membahas hal yang cukup menarik, khususnya di kalangan mahasiswa. Dengan tema Pers Mahasiswa, Tata Karya dan Kontrol Sosial. Bersama saya, Isabel Yani, dan narasumber yang kompeten di bidangnya telah hadir di tengah-tengah kita, Rima Octaviana, pemimpin redaksi UKM Persukma Politeknik Negeri Lampung. Selamat siang Rima. Siang Kalisa. Oke, Rima, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Baik ya. Selanjutnya ada di tengah Arif Sanjaya, pemimpin redaksi dari UKPM Teknokra Universitas Lampung. Selamat siang Arif. Siang bisa? Iya, Arif, kabarnya sehat? Sehat. Sehat, oke. Selanjutnya di paling ujung itu ada Bang Dian Wahyu Kusuma, Ketua Aji Kota Bandar Lampung. Selamat siang Bang Dian. Halo, siang Nisa. Siang, oke. Bang Dian, kabarnya sehat? Sehat. Sehat, oke. Pemirsa, pers mahasiswa yang berperan sebagai kontrol sosial di lingkungan kampus harusnya melahirkan karya-karya kritis. Namun, beberapa tahun kebelakang justru berbanding terbalik dengan kenyataan. Mahasiswa khususnya di Lampung tidak banyak menyuarakan persoalan-persoalan yang muncul, seperti tindakan represi yang terjadi di antara mahasiswa. Pers mahasiswa justru minim bersuara. Nah, kira-kira apa ya yang menjadi penyebabnya? Langsung saja kita bahas bersama Arif terlebih dahulu. Arif, sebelumnya bagaimana tanggapan Arif melihat kondisi seperti sekarang? Iya betul, kalau sekarang pers mahasiswa mulai kehilangan karakter dan akhirnya ikut arus utama ya, nyebur jadi media-media mainstream yang berita-beritanya cuma dangkal dan ngejar-ngejar target doang. Jadi nggak ada karakter pers mahasiswa di mana ada fungsi kontrol di dalam karya-karya pers mahasiswa itu, termasuk di Teknokra juga terjadi ya kayak gitu kan. Dan kalau kita ngomongin penyebabnya, kayaknya memang pertama media mahasiswa zaman sekarang ikut-ikutan sama ekosistem industri ya. Kalau menurut saya gini, yang saya lihat itu jadi media organisasi mahasiswa, pers mahasiswa, mereka ngejar target harian atau bulanan atau tahunan dan condong kepada kuantitas bukan ke kualitasnya. Jadi akhirnya ya berita-beritanya nggak ideal gitu untuk jurnalistik. Jadi kalau menurut Arif sendiri, pers mahasiswa sekarang itu udah kehilangan karakternya sendiri ya. Iya. Terus dia lebih mementingkan komersil berarti ya. Iya, udah ngikutin ekosistem industri lah. Selanjutnya saya meminta tanggapan dari Rima Octaviana. Bagaimana sih sebagai seorang pemret ini mensiasati supaya teman-teman pers mahasiswa ini semangatnya kembali berapi-api gitu kan, karya-karyanya semakin kritis gitu kan, semakin bisa menyuarakan apa yang ingin disuarakan gitu. Bagaimana menurut Rima? Kalau menurut saya itu, saya mensiasatinya dengan cara menginformasikan kepada anggota saya dulu agar berani melawan isu-isu yang akan diangkat. Tidak perlu takut karena walaupun kita di bawah naungan akademik, tapi kan kita punya hak suara kita untuk mengkritisi apa yang akan kita kritisi. Selain itu, kami juga itu berusaha untuk membuka ruang diskusi di publik tentang isu-isu yang akan diangkat di lingkungan kampus khususnya. Oke, berarti kalau dari Rima tanggapannya harus berani ya sebagai kontrol sosial. Oke, baik. Kalau menurut Arif ya, Arif bagaimana siasatnya supaya teman-teman di pers mahasiswa ini gak absen dari tugas-tugasnya sebagai seorang jurnalis? Ya kalau kita lihat, menurut saya jurnalis mahasiswa itu harus berhenti terobsesi sama pola-pola kerja yang ikutin industri gitu ya. Menurut saya Persma tuh belum waktunya buat ngikutin kayak gitu, ngikutin hasil
berita banyak tiap hari, berita yang cepat buru-buru ataupun berita yang seremonial gitu. Menurut saya Persma itu harusnya ngambil jalur yang beda gitu, yang masih fokusnya itu ke fungsi kontrol dan karya-karya yang kritis. Menurut saya inilah yang jadi kunci gitu, bahwa media mahasiswa itu harus punya ekosistem dia sendiri yang lebih menekankan ke kualitas daripada ke kuantitas. Dan yang kedua, kalau kita pengen media-media mahasiswa itu peka, punya kesadaran gitu, maka harus ada satu kesatuan di berbagai, dari antar kampus gitu. Misalnya dari Unila ke Polinela atau ke UIN atau kemanapun, itu harus ada konsolidasi dalam satu forum gitu, dan itulah yang akan mendorong terjadinya produktivitas bersama gitu, yang akhirnya bisa lebih ideal nanti. Oke, baik. Kalau menurut Arif berarti nggak apa-apa minim karya, yang penting karyanya mendalam gitu ya? Iya, nggak cuma mendalam sih ya, dia harus Sesuai dengan ada impact gitu, ada dampak. Ada dampaknya ya untuk mahasiswa ya khususnya. Ya, mahasiswa, masyarakat umum juga boleh. Baiklah pemirsa, nanti kita akan dengarkan tanggapan dari Ketua Aji Bandar Lampung terkait pers mahasiswa ini. Sebelumnya kita akan rehat sejenak. Baik pemirsa, kembali lagi di podcast Sudut Konsentris. Sebelumnya pemirsa bisa juga mendengarkan podcast ini di Spotify dan bisa juga mengupdate berita-berita lainnya melalui laman website dan media sosial Konsentris. Selanjutnya saya akan ke Bang Dian. Bang Dian, kalau menurut Bang Dian, bagaimana tanggapan Bang Dian melihat kondisi pers mahasiswa yang saat ini? Iya Nisa, pers kampus sebetulnya jadi media alternatif ya, selain dari pers umum yang saat ini tadi Arif dan Rima bilang kalau ada penurunan ya SDM dan mungkin biaya gitu. Yaitu sebetulnya untuk biaya bagian dari represif juga ya, mahasiswa ketika mau terbit nggak ada dana gitu, harus ada solusi gitu. Pers mahasiswa juga harus bisa ya, kita anggap mandiri lah ya gitu, bisa membuat semacam produk yang sebagaimana sih yang minim budget misalnya gitu kan, apakah bisa dari bentuknya online gitu kan, ada cetak juga gitu. Nah, beberapa Persma memang sekarang sedang tidak lagi mendapat dana dari kampus itu, bahkan sampai segitunya ya, mereka punya inovasi, mereka menjual produknya, dan kenapa jual produk ini laku nggak ya gitu, ya dari hasil karyanya gitu, bagaimana karyanya bisa dibeli oleh mahasiswa yang dengan isu-isu yang terupdate, terbaru, dan poinnya sih sebetulnya lebih ke kritik ya, kritik itu baik kampus atau lokal daerahnya. Kalau di sini Lampung ya, apa kritikan dari mahasiswa ini ke kebijakan pemerintah atau kebijakan kampus gitu, mungkin itu sih. Oke, kalau menurut Bang Dian juga sebagai Ketua Aji Bandar Lampung dan juga mantan Persma ya Bang Dian, bagaimana sih menyikapi pers mahasiswa yang sekarang ini semangatnya sudah meredup gitu? Ya, Persma harus punya ini juga ya, mungkin atau tahu posisi gitu. Pers itu kan Aji juga punya concern di bidang kebebasan pers ya. Jadi Persma harus juga bebas gitu, bebas untuk meliput apapun gitu, jangan ada intervensi dari kampus, dari pihak luar gitu. Pertama sih pasti mengidentifikasi dulu ya, apa sih masalah yang ada di kampus gitu, di misalnya di Lampung, dengan cara intervensi membuat proyeksi terus sebuah isu yang apa sih yang lagi hangat sekarang gitu, atau bisa juga ketika selesai misalnya gitu, dua pertanyaan itu sih yang harus dijawab oleh pers mahasiswa ya, jurnalis mahasiswa gitu. Kalau kita lihat jurnalis mahasiswa ini sekarang mulai harus sensitif terhadap isu-isu yang ada di kampus atau di wilayahnya gitu. Banyak sih sekarang, kemarin-kemarin kan ada berita-berita yang keluar dari pers mahasiswa dan bisa meledak ya, bisa viral. Ternyata ada kebijakan misalnya di kampus yang nggak sesuai, akhirnya terkuak, dan siapa sih pelakunya gitu. Ternyata pelakunya juga sudah mulai diadili gitu. Nah, kita sih pengen ada gebrakan gitu ya dari pers mahasiswa, bagaimana sih teman-teman bisa mengkait isu itu supaya bisa dinikmatin lah oleh mahasiswa. Ini sebetulnya isu-isu yang jadi kegelisahan ya, kegelisahan mahasiswa apa sih yang di kampusnya gitu. Jadi
Iya. Selanjutnya ini kan cukup menarik ya bagian sebenarnya isunya. Kalau kita menarik, tadi kan menurut Rima dan Arif juga ya, teman-teman mahasiswa ini sebenarnya takut gitu ya, mungkin dihantui dengan pihak akademi gitu. Karena kan status mereka mungkin karena mahasiswa jadinya tidak terlalu berani ya untuk bersuara. Nah kalau misalkan dari Aji sendiri ya bagian menanggapi hal tersebut, sebenarnya kalau Aji ini apakah akan membantu teman-teman mahasiswa jika suatu waktu mereka terkena tindakan represi atau intimidasi tersebut? Ya, Aji mendorong sih untuk pers bebas ya, kebebasan pers itu. Jadi sebenarnya teman-teman pers aku jangan takut gitu untuk kalau ketika mengkritik atau membuat berita, ya berita aja gitu. Selama data dan narasumbernya itu berimbang, ya Aji mendukung itu. Aji juga bisa memvokasi ketika ada hal-hal represif atau tindakan-tindakan kekerasan dari pihak luar gitu. Makanya sebetulnya teman-teman pers ini harus punya juga posisi yang saya bilang tadi ya. Persma ini juga bagian dari pembela HAM gitu, hak asasi manusia gitu. Ketika hak asasi manusia dilanggar ya, teman-teman bisa memberitakan itu dan kalian juga sebenarnya bisa jadi bagian dari pembela HAM itu gitu. Berarti Aji siap untuk menolong juga ya Bang ya? Ya. Dan mendorong untuk kebebasan pers tersebut ya. Meskipun mereka masih tergolong jurnalis mahasiswa ya. Ya. Bagaimana nih kalau misalkan sewaktu-waktu nanti terjadi lagi tindakan represi dan intimidasi tersebut, terutama ketika kalian ini lagi menjabat? Sebelumnya Arif, boleh jawab terlebih dahulu. Yang paling utama kalau kita lagi liputan yang beresiko besar itu, menurut saya penting untuk bekerja secara kolaboratif ya. Karena kalau kita berkolaborasi kan resiko kita tanggung bareng gitu. Misalnya Teknokras sama Sukma liputan bareng. Nah kalau ada represi jadi bisa ngadepinnya secara bareng-bareng gitu. Yang pertama kolaborasi. Yang kedua kita membangun aliansi yang kuat gitu antara sesama pers mahasiswa dan lembaga profesi kayak Aji ini. Dan kalau kita udah punya dua modal itu, ketika kita ditunggu atau diserang dari luar, kita bisa lebih kuat gitu. Sudah siap ya? Iya, sudah siap dan ya itu intinya gitu. Kalau dari Rima, dari Mas ini, Mungkin kalau dari saya, selain yang disampaikan oleh Arif, mungkin kami sendiri itu bakal mulai dari internal kampus dulu Kak. Jadi mahasiswa-mahasiswa itu kita ketika ada tekanan kita bukan mencari toleransi tapi mencari suara dari mahasiswa dulu, baru ke LPR keluarnya. berarti dikuatkan internalnya terlebih dahulu ya untuk menghadapi represi yang terjadi. Selanjutnya saya akan ke Bang Dian lagi sebelum kita closing statement. Kalau Bang Dian, kira-kira ada nggak sih kemungkinan pers mahasiswa ini kembali terang lagi, tidak seperti sekarang gitu kan, karya-karyanya kembali kritis lagi dan peka terhadap isu-isu yang sensitif. Bagaimana Bang Dian? Iya, ya saya ingat di zaman saya jadi pers kampus gitu kan, teman-teman kita banyak ya, pas di Predator dulu krunya banyak gitu, terus kita mulai solid, terus punya berbagai macam latar belakang gitu. Kita perkuat itu sih sebenarnya internal dulu ya, memang benar lah internal. Apa sih sebetulnya yang diidentifikasi dulu ya, identifikasi sebenarnya masalah mahasiswa ini apa sebelum kita rapat internal. Teman-teman di reporter itu harus tahu isu apa yang mau dibawa di rapat proyeksi misalnya itu. Apa sih yang akan kita terbitkan di bulan ini gitu, atau bulan depan selama setahun ini gitu. Isu-isunya sudah tahu, kemudian diperdalam lagi dengan wawancara awal lah gitu dengan teman-teman yang sudah apa sih masalah dari teman-teman ini gitu. Sebenarnya lebih baik itu yang investigasi ya, yang sesuatu yang sebetulnya belum pernah dikuak oleh media masa umum, pas mahasiswa ini yang menguaknya gitu. Kalau bisa ya ada pelaku, siapa sih pelakunya gitu kan, sudah ketahuan gitu. Kita nyebutnya investigasi gitu kan. Kalau nggak bisa ya in-depth, tulisan yang panjang atau mendalam yang sifatnya lebih ke human interest gitu. Nah itu juga nggak apa-apa juga sih gitu. Kalau untuk penguatannya lagi, saya pikir Persma ini harus punya ini ya posisi. Kalau mungkin ada nggak sih saingan pers mahasiswa gitu? Misalnya kalau kita pers umum kita saingan dengan pers ini gitu, media ini. Nah misalnya di
saling bersaing aja sih misalnya, oh media ini terbitannya itu ya, kita apa ya? Kita harus bisa juga ya. Iya, se-Indonesia pasti kalian punya teman-teman punya webnya ya, gitu. Kita baca-baca lagi, searching lagi, oh mereka ada masalah ini ya, kita masalahnya apa ya di Lampung misalnya. Terus ya kita perdalam lagi dengan narasumber yang lingkaran satunya gitu, terus ada akademisi ya, teman-teman pasti akademisi banyak banget kan di Lampung ini gitu, di kampusnya. Kita perdalam lagi sebetulnya apa sih yang ada di solusi gitu misalnya. Terus kita perkuat lagi sama data gitu. Data itu jadi penting ya. Data itu jadi poin penting kalau di tulisan itu dilengkapi dengan data yang komprehensif, dilakukan survei, terus ada kita punya tanggapan dari tim pakarnya gitu. Tapi sebisa mungkin dulu zaman saya ada misalnya apa sih orientasi mahasiswa baru itu apa ya sebutannya? MOS dan semacam itu. Nah itu kan hal-hal yang sebetulnya ada, misalnya begitu ada kekerasan, tapi itu tidak merasa tersakiti, akhirnya kita ungkap itu ada bukti-bukti video, foto gitu kan. Akhirnya meledak dari itu, akhirnya banyak teman-teman yang merasa ya dianggap pelaku itu datang ke share kita gitu, terus meminta maaf dan lain-lain gitu. Akhirnya ya berita itu jadi ini ya apa berimpact kalau orientasi mahasiswa itu mulai ditertibkan gitu, kan itu jadi impact ya kalau teman-teman memberitakan itu. Kalau teman-teman nggak berani itu ya nggak ada impactnya gitu. Mungkin kita yang dikasih umum nggak tahu gitu kan bahwa ada misalnya ada kekerasan mahasiswa senior dengan juniornya gitu. Terus ada juga yang misalnya kekerasan seksual gitu dari pengajar gitu ke mahasiswanya, terus nggak ada yang berani gitu. Tapi ketika pas mahasiswa bertahan ternyata ada efeknya kan, mereka jadi sanksi dan lain-lain gitu. Ya berarti kalau dari bagian sebenarnya bisa ya Bang ya, pers mahasiswa ini kembali terang lagi kalau mereka memperbaiki internalnya, lalu juga memiliki patokan dari UKM lain gitu kan, dan juga input dari sumber data ya bagian ya. Tapi kalau untuk Aji sendiri itu ada nggak sih Bang program-program yang memang untuk diperuntukkan untuk pers mahasiswa sendiri? Ya sebelumnya Aji punya program namanya Bengkel Jurnalistik ya, itu ESMA di Lampung yang ingin belajar ada kurikulumnya selama 8 kali pertemuan dengan tim expert di bidangnya. Kita melatih pers kampus bagaimana sih mengkreat isu, memberitakan, terus menyusun seperti apa, terus membuat beritanya yang harus seperti apa gitu. Memang sempat vakum ya Aji waktu itu, dan sebenarnya ke depan bisa dikolaborasi lagi ya dengan teman aliansi mahasiswa gitu. Kalau kita membuat kegiatan bersama itu bisa sih diangkat lagi yang tahun ini. Dan sebenarnya Aji melihat ini sih ya, sekarang itu ada sistem mungkin ya, sistem pendidikan yang ya mungkin kita kritisi juga ya ketika mahasiswa banyak tugas, banyak kegiatan, ada KKN, ada kita belajar gitu, terus mereka kesulitan berorganisasi. Memang ada organisasi tapi skopnya sedikit, itu kita juga kritisi sih dengan sistem pendidikan kita yang sebetulnya jangan hanya belajar aja gitu, berorganisasi juga penting gitu kan. Memang sudah diperbaikan sih, cuman masih ada catatan aja lah ketika ya saya pikir mahasiswa sih bukan hanya di kampus aja gitu kan, masih dulu kita istilahnya mahasiswa kupu-kupu ya, boleh pulang gitu. Nah teman-teman ini punya beban lebih gitu kan, selain mahasiswa, aktivis dan pers kampus, tidak perannya gitu, tidak hanya dibagiin hanya mungkin UKM hanya mahasiswa dan aktivis gitu, dan mahasiswa aja. Nah kali ini ada satu lagi pers kampus, asosiasi kampus dan kerjaan-kerjaannya di Lampung misalnya gitu. Kalau teman-teman menguatkan lagi yang internalnya bahwa teman-teman ini punya 3 peran sekaligus ini gitu. Ketika teman-teman meningkatkan lagi ya kualitas pemberitaan itu, ketika ada perubahan di sistem itu gitu, itu jadi kepuasan sih ya, kepuasan bagi kita yang melakukan itu lah, mensudur kita gitu. Berarti nanti Arif dan Rima boleh ajak teman-temannya nih untuk belajar bersama juga nih ya di Aji untuk menguatkan dan kembali menerangkan lagi semangat-semangat teman-teman pers mahasiswa ya Bang Dian ya. Oke, sebelum kita tutup bincang-bincang kita hari ini, saya ingin meminta closing statement ya dari masing-masing narasumber mengenai pers mahasiswa, tata karya dan kontrol
sebelumnya mungkin dari Bang Dia dulu sebagai ketua AJI Kota Bandar Lampung nih, closing statement-nya boleh? Ya, ya kami menunggu juga sih teman-teman yang di lintas kampus untuk gebrakan ya, gebrakan berita yang fantastis dan kritis gitu terhadap kebijakan kampusnya atau kebijakan di Lampung gitu, bahwa masih ada kok terbitan yang sebetulnya independen ya gitu. Kalau di industri kita masih ada kepentingan, tapi di kampus sebetulnya teman-temannya tidak ada kepentingan gitu ya. Kalian ya kepentingannya apa tetap mahasiswa dan istrinya di masyarakat juga gitu. Coba bangun lagi sih, bangun kesadaran dan cari gali isu-isunya gitu, mulai menguatkan lagi sih teman-teman ini. Iya, mulai peka dengan isu-isu mau ke lingkungan, HAM, sosial yang lain atau banyak sih bidang-bidang lain yang sebenarnya bisa dikuasai oleh satu reporter di atas kampus, akhirnya bisa membuat suatu berita yang berkualitas ya gitu. Ya kita sih pengennya berita itu panjang gitu, mendalam dan bukan hanya kita sekis saja ya, dan punya impact ke masyarakatnya gitu. Kalau teman-teman sudah mendesain dan membuat suatu karya, ya itu bakal jadi kenangan ya selama mahasiswa seperti apa sih gitu. Bakal membekas ya Bang ya. Oke, terima kasih Bang Dia untuk closing statement-nya. Selanjutnya boleh dari Alif ya, closing statement-nya bagaimana Alif? Ya saya paling mengulangi apa yang saya omongin tadi. Menurut saya pers mahasiswa itu jangan dulu buru-buru pengen kayak media online biasa mainstream gitu. Menurut saya pers mahasiswa harus berfokus ke kualitas, ke kedalaman, ke dampak dan nilai-nilai ideal lainnya dibandingkan cuma memberitain aja dalam jumlah besar tapi seremonial aja gitu beritanya. Dan inilah yang harus jadi kunci utamanya. Terus mahasiswa juga harus rajin baca buku, harus rajin belajar karena dari situ ya isi pikiran kita juga terbuka kalau kita itu dan nambah wawasan ya tentunya. Kita jadi tambah kritis, wawasan kita jadi tambah luas dan tulisan kita juga berpengaruh itu tulisan kalau kita rajin baca buku itu. Terus kita juga harus solid antar lintas sektor, entah dengan mahasiswa, entah dengan aktivis lainnya gitu. Kayaknya itu sih dari saya. Terima kasih atas untuk closing statement-nya. Selanjutnya boleh ke Rima. Bagaimana closing statement-nya Rima? Untuk saya sih terakhir itu adalah kita tuh harus mengembangkan lagi peran pers mahasiswa itu dasarnya itu apa gitu kan. Jadi untuk mahasiswa lainnya jangan takut untuk mengkritisi di sekitarnya dan berani mengungkapkan isu-isu yang dikira itu tuh memang perlu untuk diangkat. Baiklah pemirsa, itu tadi closing statement dari para narasumber kita. Terima kasih untuk pemirsa yang telah setia menyaksikan podcast Sudut Konsentris. Kembali lagi nanti di episode yang tentunya lebih menarik untuk dibahas. Sampai jumpa.